Gitu. Oke, kita kembali ke berikutnya tadi tentang kita mungkin bisa bahas tentang ini satu tentang AI ini karena ada satu pengalaman gitu ketika kita membuat prompt di ChatGPT misalnya kita tuliskan apakah agama yang paling benar secara rasional dia itu akan menjawab Islam gitu kan ya. Nah, tapi kemudian permasalahannya itu adalah kalau saya sampaikan ke pelajar-pelajar saya bahwa AI itu, ChatGPT itu, Gemini.ai, Perplexity ataupun juga Typeset dan sebagainya, mereka mereka juga punya ideologi, mereka punya agama. Siapa yang punya agama? Sebenarnya penciptanya atau pembuat dari aplikasi itu. Nah, pertanyaan saya berarti ini gimana nih? Bagaimana istilahnya itu untuk menghadapi perkembangan dari AI yang dia juga terus belajar? Mungkinkah kebenaran Islam itu akan bisa dibuka atau bisa istilahnya itu didapatkan dari kecerdasan artificial intelligence ini yang mereka itu terus terus belajar. Kira-kira seperti apa nih Ustadznya? Baik, sebentar. Baik, kalau kita lihat teknologi AI ataupun artificial intelligence ini Ustaz ya, dia Mhm. sebenarnya satu teknologi yang bukan dia tiba-tiba muncul. Iya, Tidak. betul. Mhm. Sama juga seperti mana dakwah tadi, dia satu perkara yang berevolusi. Sebab itu kan disebut sekarang ini kita berada dalam satu zaman yang namanya revolusi industri ataupun Industry Revolution 4.0. Betul. Mhm. Bermaksud berlaku revolusi dalam industri dengan perkembangan yang baharu ini. Yang ini wujudnya AI. Dia Mhm. sebenarnya satu hasil. AI ini sebenarnya satu kita katakan apa nama tadi umbrella term ataupun istilah yang Payung. Mhm. untuk menggambarkan satu teknologi yang berfikir ataupun yang bertindak seolah-olah mempunyai akalnya sendiri. Betul. Dia sangat berbeza dengan aplikasi internet. Macam contoh kalau macam software ataupun Mhm. game. Kalau anak-anak kita suka main game itu, main permainan video itu, dia Mhm. sudah diprogram. Betul. Dia tidak bisa fikir sendiri, tapi dia cuma bertindak ikut pengaturcaraan ataupun programming yang dibuat oleh programmer. Tapi artificial intelligence ini adalah hasil beberapa elemen. Contohnya machine learning, deep learning, neuro language programming, dan sebagainya yang ia digabungkan lalu menghasilkan teknologi. Macam GPT ataupun Chat GPT adalah satu teknologi yang generative production teknologi, iaitu dia boleh generate, maksudnya dia menghasilkan teks untuk Mhm. kita. Dia menghasilkan teks berdasarkan prompt ataupun arahan kita. Mhm. Kalau kita tanya soalan, dia akan jawab. Kalau kita suruh dia menulis, dia akan menulis. Jadi, teknologi ini sebenarnya Ustaz, dia ada dua fasa. AI ini ada dua fasa, iaitu kita panggil supervised learning dan unsupervised learning. Mhm. Pada fasa ini, kebanyakan teknologi AI yang ada di pasaran sekarang ya, yang kita bisa akses ya sekarang ini adalah hasil supervised learning, yaitu mesin-mesin ini dia diajar ya dengan cara machine learning dan sebagainya, yang mana pemprogram ataupun programmers ini memberikan data, memberikan mereka data untuk komputer ini belajar. Misalnya misalnya apa ya? Katakan contohnya lawannya misalnya okey, baik lawannya buruk, besar lawannya kecil. Jadi data-data yang simple begini sehingga ke data-data yang lebih kompleks. Jadi kalau kita tanya ChatGPT macam Ustaz sebutkan tadi, apakah agama yang secara rasionalnya yang benar ataupun yang paling baik, dia jawab Islam. Mhm. Karena itu bukan hasil kita kata apa kan bukannya preset answer, tetapi disebabkan data-data ini dikumpulkan diberikan pada mesin untuk belajar, maka dia menggunakan sistem logik yang sangat tinggi sekali. Sistem logik ini Ustaz, Masya Allah, sebab itu kita kata Islam ini agama yang sangat logik, agama yang sangat-sangat logik. Disebabkan itu mesin ini dia apa nama tadi dia identify ataupun dia mengenal pasti berdasarkan data yang ada, Islam adalah agama secara rasionalnya yang paling betul. Mhm. Ya. Contohnya ketuhanan yang satu, Allah yang esa. Mhm. Ya, tidak ada pencipta, hanya Allah Taala yang menciptakan segala benda, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan selainnya. Maka very logik, Mhm. sangat-sangat logik, lebih logik berbanding dengan konsep trinitas Ya, betul. dalam Kristen.
Mhm. dalam Kristen ataupun lebih logik daripada Hinduism Mhm. yang percaya dengan banyak sangat Tuhan dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Tapi apa yang saya faham tentang teknologi AI ini, iya, dia hasil didikan manusia. Mhm. Apa yang kita feed, apa yang kita berikan kepada AI ini, itu yang dia belajar. Jadi kita jangan anggap misalnya AI ini ya, dia bisa pikir sendiri. Tidak. Mhm. Dia bisa pikir sendiri, tetapi ada input yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Ya, betul, betul. Bahkan ini juga tadi saya katakan bahwa saya selalu sampaikan bahwasannya AI itu, misalnya ChatGPT itu dia bukan tidak bertuhan, tapi dia itu memiliki ideologi, memiliki keyakinan, bahkan memiliki agama sesuai yang input yang masuk gitu. Sehingga bahkan ini terlihat misalnya di awal-awal itu ketika kita lihat misalnya ketika ditanya tadi tidak menggunakan kata-kata rasional, apakah Islam agama yang benar gitu. Pasti dia akan menjawab bahwasanya saya adalah machine learning sehingga saya tidak bisa menjawab apakah benar atau salah. Tapi kalau kita ini lagi ini nih, karena kita bicara tentang dakwah di AI ya. Jadi ketika kita misalnya type kita buat prompt misalnya apa pendapat Anda mengenai LGBT misalnya gitu kan ya. Nah, pasti dia akan jawabannya tuh ya pasti tidak akan pro ke Islam gitu kan ya. Dia pasti akan mengatakan oh itu adalah satu istilahnya itu ide gagasan yang kemudian istilahnya itu berkembang di masyarakat dan saya tidak bisa menghukumi, saya tidak boleh karena saya adalah artificial intelligence gitu ya. Belum lagi nanti kalau kita bicara apalagi kalau bicara tentang fikih, bicara tentang usul fikih, bicara tentang makosid dan lain sebagainya, pasti dia ya memang betul tadi dia hanya mengambil dari data-data yang ada di internet itu sendiri gitu ya. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, termasuk juga kalau dulu-dulu di awal nih biasa kayaknya Ustadz Abu Hamid sering kena cibiran ini ya dalam artian belajar kok dari internet gitu kan ya. Gurunya katanya setan katanya gitu. Belajar nggak talaki gitu nggak ke ini tapi itu kan dulu gitu tapi sekarang kemudian kalau kita berubah misalnya sekarang itu ya udah kita belajar agamanya itu ke ini aja tadi kan lebih logik gitu kan ya ke AI misalnya gitu kan ya nah sekarang juga ada ChatGPT yang khusus untuk Islam juga ada juga itu kan sedang sedang dikembangkan juga nah berarti tadi pertanyaan tadi memungkinkan ya dari kalau ukurannya adalah logik atau tidak logik rasional atau tidak rasional gitu kan ya. Ya kan, jadi mungkin mungkin sangat mungkin. Terus mungkin pertanyaan tentang ya ini satu lagi terakhir nih. Jadi gimana, seperti apa sih sebenarnya umat Islam itu menyikapi dari perkembangan artificial intelligence ini, khususnya mungkin apakah dia bisa menjadi sumber belajar atau apakah dia juga bisa menjadi istilahnya itu teman untuk diskusi gitu ya dan lain sebagainya dari AI ini. Kemudian mungkin apakah ada mungkin sesuatu yang harus kita waspadai, umat Islam harus waspadai dari AI itu sendiri. Misalnya kalau kita bicara tentang Israel misalnya gitu kan, mungkin dia akan berbeda tuh ininya gitu ya, apa jawabannya. Nah, seperti apa nih? Tiga pertanyaan berarti ini. Silakan Ustaz. Baik. Pertama sekali kita harus paham bahwa AI ataupun artificial intelligence ini adalah alat, ya Mhm. tools. Betul. Kita harus uh, apa nama ni? Kita harus apa nama tadi stand on Mhm. this premise, yaitu AI adalah alat, ia bukan tujuan maksud. Betul. Seperti alat-alat yang lain ataupun apa sahaja tools ataupun platform yang ada. Misalnya zaman dulu ketika mula-mula Facebook ini terkenal Ustaz. Facebook ya, Facebook, Betul. Twitter, ramai ataupun banyak sekali soalan kepada para masyayikh. Mhm. Oh, yakni istighdami Facebook internet. Mhm. Apa hukum menggunakan internet? Mhm. Apa hukum menggunakan Twitter? Apa hukum menggunakan YouTube? Kebanyakan masyayikh ini akan jawab, kau anggap Boleh. saja alat apa ni platform-platform ini Mhm. umpama pisau, Ya, sikin, kas betul. sikin, kau pakai macam mana pisau itu? Kalau kau gunakan untuk kebaikan, akan membuat untuk kebaikan. Mhm. Tapi kalau kau gunakan pisau itu untuk kejahatan, maka ia pergi kepada kejahatan. Hmm. Sama juga dengan AI. Bagi saya, Ustaz, kita umat Islam harus, satu yang pertama sekali, ia fardu kifayah. Hmm. Fardu kifayah untuk orang Islam menuntut ilmu, apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan pembangunan AI. Mhm. Karena pada hari ini, kalau kita lihat, dari segi hardware-nya, yakni prasarana, infrastruktur teknologi AI itu, dia punya GPU-nya. Mhm. Ya, dia maksud GPU ini mesin, ya, mesin yang
memproses data-data ini dihasilkan dan dikendalikan oleh orang-orang kufar, Benar. ya. Dan software ataupun programming ataupun operating system yang membolehkan teknologi ini digunakan oleh manusia juga dikuasai, dimonopoli oleh orang-orang kufar. Masalah Google ada Google AI-nya, Gemini, Betul. ChatGPT, OpenAI, ChatGPT, ada Meta AI, ya Facebooknya Meta AI-nya. Ini semua milik-milik orang kufar. Maka menjadi fardu kifayah bagi orang Islam untuk belajar tentang bagaimana pembangunan AI ini. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, menjadi wajib fardu kifayah bagi saya untuk orang Islam pandai memanfaatkan teknologi AI ini untuk manfaatnya manusia. Ya sangat-sangat bermanfaat sekali, Ustaz. Misalnya dari segi pendidikan, ya, kita boleh gunakan AI ini untuk pembelajaran. Ya, Betul. pengajaran dan pembelajaran. Ya memang benar di peringkat ini kita tidak boleh percaya 100% semua yang diberikan oleh AI ataupun ChatGPT pada kita sebab ia masih kita harus faham ia masih lagi di peringkat pembelajaran. Ya, jadi harus ada check and balance. Ya. Jadi misalnya dari segi saya bagi Ustaz satu apa namanya idea, ini idea saya tentang AI. Satu hari nanti Ustaz akan ada satu kita namakan sebagai mufti AI. Iya, betul. Sekarang pun udah ada untuk hukum pun ada ya. Tetapi dengan syarat, bisyarat, yakni AI ini diberikan data yang saksama, yakni merangkumi ke semua mazhab yang muktabar dalam Islam dan kita suruh mesin ini belajar di mana dia dengan sistemnya itu bisa boleh kita kata analisis. Dia bisa menganalisis data analisis yang sangat cepat sekali untuk mengistinbat hukum. Dan kita harus ingat, ini cuma alat. Alat bagi para mufti, para muftiyin untuk memudahkan urusan istinbat. Tetapi the final hukum, yakni hukum yang muktamad itu tidak boleh kita sandarkan pada AI. Saya bagi contoh yang lain, misalnya zaman dulu Ustaz, kalau para ulama kita mahu melakukan takhrish hadis, Betul. takhrish hadis, dia harus buka ini kitab-kitab yang fisikal ini. Iya, semua aja untuk cari rawinya, Harus derajatnya, cari ini. gitu ya. Ya, Jar wa sudah. ta'dilnya gitu ya. Ya. Jadi ilmu takhrish ini ada ilmu yang tersendiri, yakni bagaimana mau mentakhrish hadis dan perlu kitab-kitab fisikal. Tetapi ketika munculnya ya di awal tahun 2000 teknologi software Syamilah, Maktabah Syamilah Ustaz, Betul, betul. Saya pakai juga. sangat memudahkan, Masya Allah. Kenapa? Kenapa ini mudah? Sebab ke semua kitab-kitab yang fisikal ini digitalized. Jadi Betul. kalau di Malaysia ini sekarang Ustaz, baru tadi saya lihat apa ni berita nasional. Kerajaan Malaysia sekarang sangat aktif mempromosikan digitalization of information, yakni pendigitalan informasi. Ya, betul. Semua maklumat ini kita digitalkan. Betul, betul. Baik. Maka apa berlaku pada Maktabah Syamilah dan Ustaz? Sebab ada usaha, yakni subhanallah para ulama yang dibiaya oleh kita pun tak tahu siapa sampai sekarang tak tahu siapa Iya, biaya betul, betul. Ikhlas projek ini. insya Allah lillahi ta'ala. Maktabah Syamilah ini 6.000 lebih Mhm. kurang. Dia memang dia bermula sedikit tapi 6.000 kutub Mhm. dimasukkan dalam Maktabah Syamilah, subhanallah. Mhm. Dan software itu membantu. Kita type keyword search keluar semua takhrish hadisnya, Betul, betul, subhanallah. betul. Maka perkara yang sama juga kita bilang Maktabah Syamilah hanya sebagai alat, hanya sebagai tool yang memudahkan kerja. Tetapi Allah Ta'ala bagi kita manusia ini sebagai pembuat keputusan, pembuat dasarnya. Nah, jadi saya ingat hal ini perlu dilihat sangat serius karena kita katakan
perkembangan AI ini sangat sangat pantas, sangat laju, Ustaz. Ya, Terlalu laju. cepat sekali ya. Tesla ya, Elon Musk sudah keluarkan robot Optimus. Ya. Ada robot sudah sekarang Ustaz bisa dibeli. Kalau ada uang 30.000 US dollar, Ustaz bisa ada bibik di rumah Ustaz. Ya, Bibik betul. robot Ustaz. Yang bisa bikin kerja rumah, bisa mengemas, bisa mencuci, bisa menyapu, bisa angkat barang, bisa subhanallah. Jadi orang Islam kalau kita tidak belajar ilmu-ilmu ini, subhanallah kita akan ketinggalan Ustaz. Iya. Jadi benar, ilmu itu adalah kekuatan. Knowledge is power. Oleh. Sekarang ini siapa yang menguasai ilmu sangat berkuasa. Dan kita lihat siapa hari ini Ustaz, golongan mana yang memiliki semua ilmu ini. Bukan pada orang Islam. Itu saja yang saya nak bagi tahu. Oke, baik. Bukan. Oke, oke. Ada satu lagi tadi, Ustaz. Jadi, kira-kira ini ada nggak sih mungkin kasih macam apa ya, kecurigaan atau mungkin juga desain untuk istilahnya itu mungkin sama ya dengan mungkin secara tidak langsung misalnya Gozul Fikri ini maksudnya dia masuk ke dalam misalnya kalau ada TikTok, ada apa real video, ada Facebook dan sebagainya, Twitter, X dan sebagainya itu kan dia seolah itu ini mau apa ya kayak menghancurkan Islam, deislamisasi gitu. Nah, kira-kira ada kemungkinan nggak AI ini justru nanti malah ya akan mendeislamisasi, akan merusak Islam, artinya akan membuat orang Islam itu jadi tidak percaya lagi dengan Tuhannya seperti apa kira-kira nih? Ada kekhawatiran nggak kira-kira? Baik, macam saya sebutkan tadi Ustaz. Kalau kita orang Islam tidak merebut peluang ini, yakni tidak menggarap teknologi AI ini, maka kelamaan nanti dia akan dikuasai sepenuhnya oleh golongan kufar dan ia bisa memanipulasi informasi. Betul. Dia ada dua kewajipan sini. Satu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain bagi setiap orang Islam, Hmm. talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu tetap wajib. Orang-orang yang bisa diperbodohkan, yang bisa ditipu, yang bisa keliru dengan agamanya sendiri ialah golongan yang tidak belajar ilmu. Hmm. Hmm. Golongan juhala yang tidak ada ilmu fardu ain ini tidak belajar. Manakala dari segi fardu kifayahnya, yakni orang-orang yang bisa menggarap, yang bisa mempelajari dan menguasai ilmu teknologi ini, yang harus menguasainya supaya ada check and balance. Hmm. Dalam dunia kita ini ada check and balance. Jadi ada orang yang bisa insya Allah mempertahankan nilai-nilai Islam ini supaya tidak lagi tidak dicemari oleh unsur-unsur gitu, insya Allah. Oke, luar biasa sekali nih. Ini Ya. menjadi satu sejarah ini dalam kajian dakwah Islam di AI ya, di artificial intelligence. Tapi menarik.